Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran mantek kitab Sulam Munawwarah ini kita akan membahas tentang bab fil qadaya wa ahkamiha. Babun fil qadaya wa ahkamiha ialah bab yang menerangkan tentang qadiyat-qadiyat dan hukum-hukumnya. Mahtamala sidqa lidati jara bainahum qadiyatan wa khabara. Adapun kalam ihtamala yang memungkinkan apa ma'asidqa kepada kebenaran lidatihi bagi dirinya sendiri, dirinya ma atau kalam, jaro ialah berlaku, apa ma jaro berlaku atau terjadi apa ma bainahum di antara para ulama ilmu mantek. Qadiyatan terjadi apa qadiyatan kepada qadiyah wa khobaro dan khobar. Summal qadaya kemudian adapun beberapa qadiyah indahum menurut ulama ahli mantek ismani ialah ada dua bagian. Pertama sartiyatun yaitu qadiyah sartiyah, hamliyatun kedua qadiyah hamliyah. Wasani adapun yang kedua maksudnya bagian qadiyah yang kedua yaitu qadiyah hamliyah kulliyatun. Pertama itu namanya qadiyah hamliyah yang kuliah. Kemudian sahsiyatun qadiyah hamliyah yang sahsiyah. Wal awalu adapun yang pertama maksudnya yang pertama dari pembagian qadiyah yaitu qadiyah sartiyah itu imma musawarun ada kalanya yang musawarah wa imma muhmalun dan ada kalanya yang muhmal. Wasuru adapun sur kulian itu ada kalanya yang kuli wa juz'ian dan ada kalanya yang juz'i. Yuro ialah bisa terlihat atau dilihat apa kembalinya kepada sur atau marjiknya marjik itu kepada sur. Yuro ialah bisa dilihat atau terlihat apa sur. Wa arba'un dan ialah empat aksamuhu adapun pembagiannya sur haitsu jaro sekiranya terjadi atau berlaku apa sur. Imma ada kalanya bikulin dengan lafaz kul au bipaktin atau dengan lafaz ba'd au bila syai'a atau bila syai'in atau dengan lafaz la syai'in wa laisa ba'din dan dengan lafaz laisa ba'din au syibhin atau kemiripan jala yang jelas apa sibahin. Wa kulluha mujabatun wa salibah fahiya idzan ila thamani ibah. Wa kulluha adapun kesemuanya surga tadi mujabatun ada yang mujabah wa salibah dan ada yang salibah. Bahya ya maka adapun sur itu idan ketika itu dia kamliyah dia kamliyah artinya berarti dia kamliyah atau sur sama saja karena contohnya dari di
Visur itu. Kita ulangi. Wa kulluha adapun semuanya yang kotiah hamliah itu ada kalanya mujabatun, mujabah, wasalibatun dan salibah. Fahiyah maka adapun kotiah hamliah dan ketika itu ialah sama pada 8 ibah, mengembalikan atau menghasilkan bisa apa kotiah hamliah itu berarti kotiah hamliah kembali pada waktu itu kembali ke 8, jadi 8 bagian. Wal awalu adapun yang pertama al maudu'u ialah maudu' fil hamliyah di dalam kotiah hamliyah. Wal akharu adapun yang lainnya. Berarti kalau kotiah hamliyah berarti lainnya berarti kotiah syartiyah. Al mahmul ialah mahmul bisawiyati dengan sawiyah, sama sawah. Wa in ala ta'liqi fiha qad hukim fa innaha sartiyatun wa tanqasim. Wa in ala ta'liqi dan jika atas ta'liq fiha di dalam qadiyah qad hukima dihukumi. Nah, kembalinya fiha apa fiha qadiyah. Jika qadiyahnya itu dihukumi dengan kaitan ta'liq fa innaha maka sesungguhnya qadiyah itu syartiyatun ialah namanya qadiyah syartiyah. Watang qasimu dan terbagi apa qadiyah syartiyah itu aidon juga atau pula ila syartiyatin mutasilatin kepada qadiyah syartiyah yang mutasilah atau bersambung. Wa mithliha dan semisalnya qadiyah syartiyah mutasilah itu syartiyatun mufasilatun yaitu qadiyah syartiyah yang mufasilah atau terpisah. Juz'uhuma adapun bagian keduanya qadiyah syartiyah mutasilah dan qadiyah syartiyah mufasilah itu muqaddamun ialah ada yang didahulukan watali dan ada yang mengiringi atau yang berikutnya. Amma bayanu dzatil ittisali adapun penjelasan yang ittisal atau qadiyah syartiyah yang mutasil ialah qadiyah aujabat yang mewajibkan atau yang menghendaki apa atau qadiyah itu tadi qadiyah syartiyah yang mutasil itu talazumal juz'aini kepada dua juz yang saling merekat tidak terpisah. Wa dzatul infisali adapun kembali ke atasnya itu maksudnya itu wa amma bayanu dzatil infisali gitu maksudnya menyimpan apa bayan atau muqaddar dikira-kira berarti bacanya wa dzatil infisali ai wa amma bayanu dzatil infisali adapun penjelasan qadiyah syartiyah yang mufasilah yang terpisah nama ini itu tidak bohong ya hanya sebagai pelengkap natur saja. Penjelasannya apa? Ialah qadiyah au jabat yang mewajibkan atau menghendaki apa qadiyah itu tanafurun pada saling berlawanan atau kontradiksi bainahuma di antara dua juz. Aksamu adapun bagiannya dzatul infisal atau qadiyah syartiyah yang mufasilah itu salah satu ialah ada 3 fal lama maka akan diinformasikan nanti. Pertama kemudian mani'u jam'in au khulwin wahum au huma wa huwal hakikiyul akhasu fa'lama.
Jadi bagiannya pertama yaitu mani'u jam'in, artinya melarang berkumpul. Kemudian au khulwin atau melarang diam atau tidak berkumpul kebalikannya. Au huma atau keduanya yaitu melarang antara kumpul dan diam. Wahwa adapun yang mani huma itu mani huma, adapun yang mani melarang keduanya antara berkumpul dan diam itu al hakiki ialah yang nyata, al akhosu yang lebih spesifik atau lebih khusus, fa'lama maka ketahuilah olehmu. Untuk pembahasannya adalah sebagai berikut. Pertama kita bahas pengertian tentang qadhiyah itu apa. Pengertian qadhiyah. Qadhiyah ini adalah meredaksi yang lain, ialah qaulun mufidun yahtamilu sidqa wal kidba lidzatihi. Ialah suatu perkataan yang memberi faedah, yang memungkinkan atau punya kemungkinan benar dan bohong bagi dirinya sendiri, atau bagi lidzati, bagi dirinya qaul, bagi dirinya qaul. Pernyataan yang sempurna yang isinya mengandung kemungkinan benar atau salah. Jumlah khobariyah yang mengandung kebenaran dan kesalahan dan bisa diketahui benar tidaknya dengan penelitian atau eksperimen. Misalnya, tahun depan saya akan dapat menamatkan sekolah saya atau pelajaran saya, atau besok Syawal saya akan pindah ke Surabaya. Perkataan ini disebut qadhiyah karena penamatan atau kepindahan itu mungkin bisa terjadi dan mungkin tidak terjadi. Sebuah contoh, Allah itu maujud atau ada. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Untuk memastikan kebenarannya, bahwa telah ada yang mengatakan dan membuktikan kebenarannya kepada kita, atau kita sudah mengiktikadkannya terlebih dahulu bahwa Allah itu ada dan Muhammad itu utusan Allah. Tadi kemudian kita bahas pertama macam-macam qadhiyah. Setiap qadhiyah terdiri dari 3 unsur, yaitu maudhu', kemudian yang kedua mahmul, dan yang ketiga robitoh atau hubungan antara maudhu' dan mahmul. Yaitu pertama, maudhu' itu apa? Maudhu' itu subjek. Dalam ilmu nahwu disebut mubtada, fa'il atau naibul fa'il atau mahkum alaih jika dilihat dari segi proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua mahmul atau istilah lainnya predikat. Dalam ilmu nahwu disebut khobar atau fi'il. Disebut pula al-mahkum bih jika dilihat dari segi pengambilan keputusan. Yang ketiga robit atau penghubung, berupa kata ganti atau dhamir fasal yang menghubungkan antara subjek dan predikat. Contohnya yaitu Zaid itu berdiri. Nah, yang pertama yaitu Zaid disebut maudhu', dan yang kedua berdiri dinamakan mahmul, yaitu hukum yang diletakkan pada Zaid. Sedangkan itu, lafaz itu atau kata itu sendiri itu disebut robitoh, yang menjadi penghubung atau menghubungkan antara subjek dan predikat, atau menghubungkan kata Zaid dan kata berdiri. Berdasarkan robitohnya, qadhiyah dibagi menjadi 2. Qadhiyah hamliyah, istilahnya proposisi kategoris, dan qadhiyah sartiyah atau kata nama lainnya proposisi hipotesis. Yaitu pertama qadhiyah sartiyah.
yaitu qadhiyah yang menerangkan ketergantungannya suatu hukum, di mana ketetapan suatu hukum tersebut digantungkan oleh adanya suatu hukum yang lain. Contoh, kalau aku punya uang, aku pergi haji. Kalau matahari terbit, terjadilah siang. Contoh dari qadhiyah syartiyah. Pembahasannya kita bahas nanti. Dan bagian yang kedua yaitu qadhiyah khamliyah, yaitu qadhiyah yang menerangkan terjadinya ketetapan hukum, tidak tergantung pada suatu yang lain. Lanjut, qadhiyah syartiyah dibagi menjadi dua macam. Pertama, qadhiyah syartiyah mutasilah, yaitu yang mengharuskan adanya saling tetap menetapkan antara jusnya. Seperti kalau aku punya uang, aku jadi pergi. Itu saling menetapkan antara kata kalau aku punya uang, aku jadi pergi. Yang kedua, qadhiyah syartiyah munfasilah, yaitu qadhiyah yang menetapkan adanya perlawanan antara dua jusnya. Seperti contoh Zaid ada kalanya pergi, ada kalanya tidur. Itu contohnya. Lanjut. Yang qadhiyah syartiyah yang mutasilah itu dilihat dari segi penggunaan atau adat sur. Kata yang menunjukkan kuantitas. Qadhiyah syartiyah mutasilah terbagi menjadi 4 macam. Pertama, asur al-kuli fil ijab, yaitu kata depan yang menunjukkan adanya penetapan atas hubungan antara muqaddam dan tali, yang didahulukan atau yang mengiringi dalam semua situasi dan kondisi. Contoh, jika tamu datang ke rumahku, aku akan menemuinya. Itu contohnya asur al-kuli fil ijab. Kemudian yang kedua asur al-kuli fis salabi, atau yaitu kata depan yang menunjukkan penetapan dengan meniadakan tetapnya hubungan sebab akibat antara muqaddam dan tali dalam semua situasi dan kondisi. Contoh, tidaklah sama sekali jika pandangan masyarakat itu bersatu, mereka gagal dalam perjuangannya. Kemudian yang ketiga, asur al-juz'i fil ijab, yaitu kata depan yang menunjukkan penetapan adanya sebagian hubungan sebab akibat. Ini yang jadi titik poin adalah adanya sebagian hubungan sebab akibat antara muqaddam dan tali tanpa menentukan situasi dan kondisi. Kalau yang asur al-kuli fil ijab itu adalah adanya penetapan atas hubungan antara muqaddam dan tali dalam semua situasi dan kondisi. Kalau yang asur al-juz fil ijab itu ini yang jadi titik poin adalah tanpa menentukan situasi dan kondisi, dan ada poin sebagian. Nah, di asur al-juz itu adalah sebagian. Contohnya terkadang terjadi jika mahasiswa itu rajin, ia akan memperoleh penghargaan yang terjadi. Kemudian yang keempat, asur al-juz'i fis salam, artinya kata depan yang menunjukkan tetapnya sebagian dengan memindahkan tetapnya hubungan sebab akibat antara muqaddam dan tali tanpa menentukan situasi dan kondisi. Contoh, terkadang tidak terjadi manusia berilmu mengamalkan ilmunya.
Ya tadi itu asalap itu kalau caranya merusak atau menjadi. Ini contohnya tidak terjadi, tidak. Lanjut. Kemudian bagian yang kedua dari Qadiyah Syartiyah yaitu Qadiyah Syartiyah Munfasilah. Syartiyah Munfasilah yaitu Qadiyah yang menetapkan adanya perlawanan antara dua juznya. Seperti Zaid ada kalanya berdiri, ada kalanya tidur. Qadiyah ini dibagi menjadi tiga macam. Pertama, mani'ul jam'i. Ditolak kumpulnya, artinya tidak boleh berkumpul dan tidak ditolak sepinya. Artinya tidak boleh terjadi kedua-duanya. Umpama Umar ada kalanya berdiri, ada kalanya duduk. Ini mani'ul jam'i. Karena berdiri dan duduk tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Tetapi sekaligus tidak berdiri dan tidak duduk itu mungkin terjadi. Ini yang dimaksud ditolak sepinya. Boleh tidak terjadi kedua-duanya. Kemudian yang kedua, mani'ul khuluwi, ditolak sepinya. Tidak boleh tidak terjadi kedua-duanya. Tidak ditolak berkumpulnya, boleh berkumpul kedua-duanya sekaligus. Misalnya Aisyah ada kalanya berada di lautan, ada kalanya tidak tenggelam. Ini boleh jadi karena berperahu misalnya. Contohnya Aisyah ada kalanya berada di lautan, ada kalanya tidak tenggelam. Ini alasannya tadi apa? Karena berperahu. Contohnya mani'ul khuluwi. Contohnya mani'ul khuluwi. Kemudian yang ketiga mani'ul jam'i wal khuluwi, yaitu yang dinamakan qadiyah syartiyah mufasilah hakikiyah, atau yang tadi di dalam natumnya al hakikiyu al akhosu. Artinya kedua-duanya berkumpulnya dan sepinya tidak terjadi. Itu tidak ditolak. Keduanya terjadi sekaligus tidak mungkin. Contohnya Muhammad ada kalanya mati dan ada kalanya hidup. Andai kata Muhammad sekaligus mati dan hidup itu tidak mungkin terjadi. Sebaliknya ia tidak mati dan tidak hidup juga tidak mungkin. Qadiyah Syartiyah pasti mempunyai dua bagian, dua juz kalimat. Manakala matahari terbit bagian ke-1 atau istilahnya muqaddam, siang hari terjadi atau istilahnya bagian juz kedua atau yang atali. Lanjut sekarang ke Qadiyah Hamliyah. Jadi bagian yang secara umum Qadiyah itu ada dua, Qadiyah Syartiyah dan Qadiyah Hamliyah. Ini yang bagian kedua, Qadiyah Hamliyah, yaitu Qadiyah yang menerangkan terjadinya ketetapan hukum tidak tergantung pada suatu yang lain. Qadiyah ini ada dua macam, yaitu Qadiyah Syakhsiyah dan Qadiyah Kulliyah. Untuk yang Qadiyah Syakhsiyah yaitu Qadiyah yang menerangkan terjadinya ketetapan hukum atas bagian yang tertentu, seperti Ahmad kaya, Dhani itu juru tulis. Ditetapkannya hukum kaya dan juru tulis atas Ahmad dan Dhani merupakan sebagian dari hakikat Ahmad dan Dhani, atau Ahmad dan Dhani itu adalah sebagian saja dari suatu jenis manusia. Kemudian yang kedua, Qadiyah Kulliyah atau berdasarkan maudu'nya dibagi menjadi dua macam, yaitu kuliah musyawarah, kuliah muamalah. Untuk kuliah musyawarah atau mahsyurah yaitu qadiyah yang dimulai dengan sur. Misalnya semua pada tidur. Semua itu dinamakan sur.
yang bahasa Arabnya kullu. Semua, setiap, seluruh adalah sur. Seperti contoh, setiap manusia itu hewan. Semua murid berolahraga, seluruh penghuni asrama tidur. Itu kan sur. Sur seperti kullu, makanya dinamakan kuliah. Yang musyawarah karena memakai kata sur, istilah sur. Kemudian kuliah muhmalah, yaitu kotia yang tidak dimulai dengan sur. Umpama manusia itu hewan, murid berolahraga, penghuni asrama tidur, ini sudah tetap kuliah. Maksudnya ya semua manusia, semua murid, tapi tidak semuanya. Maksudnya murid yang ada di sekolah itu. Kemudian penghuni asrama ya kuliah muhmalah. Untuk sur yang berupa kuli dan juz'i, ini jika ada yang kita pembahasan ke masuk ke kuli dan atau juz'i, itu dapat dilihat dari 4 bagian sur. Ada kalanya dengan lafaz kullin atau dengan lafaz ba'din atau dengan lafaz la syai'in dan lafaz laisa ba'du atau sesamanya yang telah jelas. Sur itu ada kalanya kuli atau universal atau keseluruhan, dan ada kalanya juz'i, sebagian. Kuli dibagi menjadi 2, yakni mujabah atau mujibah yang mengharuskan kepastian keharusan. Contoh seperti manusia itu hewan, dan salibah yang menghapuskan atau mentiadakan atau menolak atau merusak. Contoh, tidaklah semua dari manusia itu batu. Tidaklah semua dari manusia itu batu. Juz'i juga dibagi menjadi 2, yaitu mujibah atau mujabah. Contoh, sebagian dari hewan itu manusia, dan salibah contohnya tidaklah sebagian dari hewan itu manusia. Untuk adat sur qadiyah hamliyah, sur qadiyah adalah ini sur qadiyah, yaitu al-lafdu ad-dalu ala kamiyati ma wuki alaihil hukmu min afrodil maudu'i. Lafaz yang menunjukkan kuantitas ala kamiyati ma wuki alaihi, menunjukkan kuantitas sesuatu yang padanya ditetapkan, mawuki alail hukmu, yang padanya ditetapkan keputusan atau hukum, min afrodil maudhu'i, dari individu-individu maudhu. Adat sur atau sur qadiyah adalah kata yang menunjukkan penjumlahan kuantitas. Penjumlahan atau kuantitas. Qadiyah yang menggunakan adat sur ini disebut masrurat atau mahsurat. Adat sur ada 4 macam, diantaranya asur al-guli fil ijab, yaitu kata yang menunjukkan tetapnya mahmul pada seluruh individu maudhu. Contohnya kata hulu, jami'un, amatan, amatun, kafatun. Kemudian yang kedua asur al-kuli fil ijab, yaitu kata yang menunjukkan tidak tetapnya mahmul dari individu maudhu. Ini salah tulis. Yang betul yang kedua asur al-kuli fis salab. Nah, dari definisinya itu yang menunjukkan tidak tetapnya mahmul dari individu maudhu. Ya, ini berarti ini yang kedua ialah asur al-kuli fis salab. Kemudian yang ketiga asur al-juz'i fil ijabi, yaitu kata yang menunjukkan tetapnya mahmul bagi sebagian individu maudhu. Seperti kata batu.
katsirun, ma'dham atau qalilun. Artinya sebagian, katsirun artinya sedikit, ma'dham artinya sebagian besar, qalilun artinya sedikit. Kemudian bagian yang keempat, asur al-juz'i fis salab, yaitu kata yang menunjukkan tidak tetapnya mahmul dari sebagian individu makhluk, seperti kata laisa jami'u, laisa kullu, laisa ba'du. Dengan memperhatikan uraian qadhiyah hamliyah dari segi kualitatif atau ujabah sarifah maudu'nya dan kuantitatif kuliah juz'iyah, serta ketika tidak menggunakan kata kuantitatif, maka jumlah keseluruhannya adalah 8 macam. Di antaranya pertama yaitu qadhiyah hamliyah kulliyah masrurah bisuri al-kulli wal wajibah. Sekali contohnya, setiap manusia adalah hewan yang berpikir. Yang kedua, qadhiyah hamliyah kulliyah masrurah bisur al-kulli as-sarifah. Contohnya, tidak satu pun dari manusia itu batu. Yang ketiga, qadhiyah hamliyah kulliyah masrurah bisur al-juz'i mujabah. Contoh, sebagian manusia adalah penulis. Yang keempat, qadhiyah hamliyah kulliyah masrurah bisur al-juz'i as-sarifah. Contohnya, sebagian hewan adalah manusia. Yang kelima, qadhiyah hamliyah kulliyah mahmulah mujabah. Contoh, manusia adalah termasuk hewan. Yang keenam, qadhiyah hamliyah kulliyah mahmulah sarifah. Contoh, manusia itu bukan batu. Yang ketujuh, qadhiyah hamliyah sahsiyah mujabah. Contohnya, Amar adalah mahasiswa. Yang kedelapan, qadhiyah hamliyah sahsiyah sarifah. Contoh, Sahroni bukan mahasiswa. Saya kira cukup sekian untuk pembahasan tentang qadhiyah, dan akan kita lanjut penjelasannya pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.